Saudara, peti jenazah Paus Fransiskus disegel dalam upacara liturgi yang berlangsung di Basilika Santo Petrus Jumat malam waktu Vatikan. Prosesi penutupan peti jenazah Paus dilakukan setelah sekitar 250.000 pelayat memberikan penghormatan terakhir. Ritus liturgi penutupan peti jenazah dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell, penjabat kepala gereja yang bertugas mengatur pemakaman Paus. Setelah dilakukan penutupan dan penyegelan peti jenazah, akan dilanjutkan dengan misa pemakaman. Kita sudah terhubung dengan Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU, dan juga Albertus Bagus Laksono, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selamat sore, Romo dan juga Mas Ulil. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit untuk mengenang sosok Paus Fransiskus. Aku ke Mas Ulil dulu. Mas Ulil, kalau berbicara soal Paus Fransiskus, apa sih yang ada di benak dan pikiran Mas Ulil mengenai Paus Fransiskus? Ya, terima kasih dan terima kasih sekali saya sudah diundang di dalam momen yang sangat penting ini, siaran langsung pemakaman Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik universal yang sangat dihormati oleh semua golongan. Ya, saya berkesempatan untuk bertemu dengan Sri Paus ini waktu kunjungan ke Jakarta kemarin, ke Indonesia, dan sangat terkesan sekali dengan sosok beliau, kesederhanaan beliau, dan kita tahu bahwa kunjungan Paus kemarin ke Indonesia cukup sukses ya, sukses sekali, dan itu kunjungan yang terjadi setelah kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar, yaitu pemimpin keagamaan yang penting dari Mesir, Dr. Ahmad At-Tayyib, yang juga berkunjung ke Indonesia sebelum Paus ya. Jadi ini saya kira secara simbolik melambangkan suatu peristiwa penting. Ada tokoh Muslim Sunni dari Al-Azhar. Ya, Al-Azhar ini kalau saya menyebutnya semacam ya, Romo ya, walaupun tidak persis, semacam Vatikannya dunia Muslim Sunni ya. Grand Sheikh ke Jakarta, ke Indonesia, dan kemudian diikuti oleh Sri Paus ya, luar biasa. Sri Paus dihormati oleh semua kelompok kalangan di seluruh dunia karena memimpin gereja Katolik. Ini kesan saya ya, dengan semangat yang penuh dengan kesederhanaan, humility, dekat dengan orang-orang kecil, orang-orang miskin. Itu disimbolkan dengan tindakan beliau yang secara humble, secara dalam bahasa NU secara tawadhu ya, mencium kaki seorang umat ya, itu luar biasa. Jadi memang kepemimpinan Sri Paus Fransiskus ini tepat dengan semangat zaman kita sekarang ini. Kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan polarisasi. Nah, Sri Paus membangun jembatan, dan yang penting adalah dia juga mendukung perdamaian di Palestina. Nah, itu yang paling penting. Bahkan hingga hari terakhir pun, sesaat sebelum meninggal, Paus masih sempat video call dengan umat yang ada di Gaza. Nah, kalau tadi kalau kita ke Romo Bagus, Romo apakah punya pengalaman pribadi atau pengalaman personal dengan Paus Fransiskus? Lalu seperti apa sosok Paus Fransiskus di mata Romo? Ya, terima kasih Mbak Bella dan Mas Ulil, para pemirsa semua. Saya kira pengalaman saya dengan Paus Fransiskus itu selain pengalaman-pengalaman mempelajari ajaran-ajarannya yang luar biasa, sangat inklusif, banyak membuka hal-hal yang baru secara teologis dalam gereja, sangat kreatif dalam menyampaikan pesan Injil di dunia zaman sekarang dengan simbol-simbol yang luar biasa, inklusif, penuh perdamaian, juga kerendahan hati, openness, dan sebagainya. Tetapi secara pribadi, memang saya pernah bertemu di Jakarta, di Nunciatura, ketika beliau berkunjung. Tadi sudah disebut oleh Mas Ulil peristiwanya, karena beliau ini adalah anggota Serikat Yesus, seorang Yesuit, Paus Yesuit yang pertama sebetulnya dalam sejarah. Maka dia punya kebiasaan untuk bertemu dengan warga Serikat Yesus lainnya ya.
para saudaranya di dalam satu komunitas, satu ordo Serikat Yesus. Maka kami bertemu dan beliau sangat jovial, sangat bersukacita, gembira, sangat rileks. Pertemuannya itu sangat-sangat bernuansa pertemuan persahabatan begitu ya. Beliau punya banyak pesan, tetapi yang lucu adalah ya dia bilang bahwa para Yesuit itu tidak terlalu berguna kalau tidak bekerja, kalau tidak punya kontribusi pada dunia. Tetapi juga dia juga mengingatkan bahwa kita harus berdoa. Paus Fransiskus adalah seorang paus yang suci, hidupnya bukan hanya gagasannya, itu dipenuhi dengan doa. Jadi dia sering kelihatan waktu pandemi juga berdoa dengan cara yang sangat khas, kusuk, dia berlutut di tempat-tempat tertentu dan dia akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, tempat dia sungguh-sungguh sering berdoa seperti Mbak Bella katakan tadi ya, sebelum dia melakukan lawatan, dia berkunjung ke situ, pulang juga berkunjung ke situ. Gereja itu sangat bermakna untuk para Yesuit juga, karena di situ para pendiri Yesuit dulu, Santo Ignatius Loyola itu mengadakan Ekaristi yang pertama sebagai imam gitu ya. Saya baru pulang sebetulnya dari Roma gitu ya. Saya berkunjung ke tempat itu juga, Santa Maria Maggiore. Tidak menyangka bahwa Paus Fransiskus beberapa hari kemudian akan ke situ dan akan beristirahat. Maka kesan saya ya sangat luar biasa dengan pribadi ini ya, dengan segala kelimputan dan kemudian usahanya untuk menyatukan gereja, membuat gereja maju ke depan dengan merengkuh banyak pihak yang harus direngkuh di zaman seperti ini. Sangat inklusif, sangat rendah hati, sangat menyentuh, sangat menyatukan. Romo, ketika pertemuan di Jakarta dengan Serikat Yesuit itu ada pesan khusus nggak sih yang disampaikan oleh Paus Fransiskus untuk para Serikat Yesuit, terutamanya untuk umat dan juga untuk negara kita gitu? Ya, secara umum dia menyampaikan pesan-pesan yang saya kira khas untuk para Yesuit sendiri ya. Tadi saya katakan ada pesan untuk sungguh-sungguh mendalam secara rohani, berdoa, menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh berhubungan dengan Tuhan sendiri sebagai sumber semuanya. Paus Fransiskus bisa melepaskan semua, bisa rendah hati, hidup sederhana dan sebagainya karena dia terhubungkan dengan Tuhan. Meskipun Yesuit itu harus rajin bekerja, semangat bekerja, membaharui dunia, katakanlah ya secara umum dipanggil untuk selalu berkarya dimanapun, tetapi berdoa itu bagi beliau sangat penting. Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang di zaman sekarang sangat penting ya, misi untuk para migran, untuk mereka yang miskin, untuk perdamaian dunia, untuk dialog antar agama. Semua itu menjadi pesan dari Paus Fransiskus yang memang sudah sering kita dengar, tetapi ketika dikatakan langsung oleh beliau di hadapan kami, dengan suasana yang seperti itu, ya ada yang muda, ada yang sudah sepuh, ada yang masih cukup ya belum tua tetapi juga tidak muda lagi, ada pengalaman-pengalaman yang lain yang dia sentuh dan dia sangat berbicara sebagai sahabat, sebagai pribadi. Oke, saya ingin bertanya ke Mas Ulil. Mas Ulil tadi sempat berbicara soal penyelesaian konflik terkait dengan konflik Gaza. Nah, seperti apa Mas Ulil melihat, karena Paus Fransiskus ini sangat peduli sekali terhadap penyelesaian konflik terutama di Gaza. Apa yang bisa kita ambil dari kepedulian tersebut supaya penyelesaian konflik di Gaza itu bisa segera terlaksana? Jadi sejak peristiwa 7 Oktober tahun 2023, di mana konflik atau perang Palestina-Israel pecah kembali, kita menyaksikan korban sipil yang jumlahnya luar biasa. Sekarang mungkin sudah mencapai 50.000 korban dan sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan ya. Sejak awal Paus Fransiskus selalu mendorong terjadinya gencatan senjata dan mengembalikan perdamaian di Gaza, dan undangan itu atau anjuran itu juga sempat disampaikan kemarin kalau tidak salah di dalam pidato beliau dalam acara Paskah yang terakhir yang dibacakan oleh seorang romo di Vatikan ya. Jadi kepedulian beliau kepada masalah Palestina dan bangsa Palestina itu luar biasa, dan saya yakin dorongan dari Sri Paus untuk membela perdamaian di Palestina ini adalah selain dorongan keagamaan, karena
bangsa Palestina, terutama di Gaza yang beragama Kristen juga banyak ya, itu adalah dorongan kemanusiaan. Saya kira itu dorongan paling penting. Dan Sri Paus, Paus Fransiskus juga dikenang di dunia Islam karena inisiatif perdamaian, yaitu penandatanganan dokumen Abu Dhabi, dokumen persaudaraan kemanusiaan yang diteken pada bulan Februari tahun 2019, di mana dua tokoh penting dari dunia Islam, yaitu Grand Sheikh Al-Azhar, Dr. Ahmad At-Tayyib, dan Paus Fransiskus bertemu di Abu Dhabi menandatangani wasiqatul al-wasiqah al-insaniyah lissalam al-alami, dokumen persaudaraan untuk perdamaian dunia. Dan ini dokumen yang penting ya. Bagaimana Mas Ulil mengambil keteladanan dan juga hidup dari Paus Fransiskus di mata Anda dan juga di mata para umat Muslim terutama, supaya perdamaian-perdamaian di dunia ini bisa juga segera terjadi gitu Mas Ulil? Ya, saya kira teladan itu penting ya, karena kekuatan agama tidak punya modal yang bersifat material ya. Kekuatan agama saya kira pesannya, pesan moral dan keteladanan moral. Keteladanan moral itulah yang dicontohkan oleh Sri Paus dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam cara beliau memimpin gereja Katolik itu. Kedekatan beliau kepada orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan. Saya kira salah satu legacy dia yang penting adalah adanya patung ya, patung untuk menghormati para imigran. Judulnya Angel Unaware, Romo ya. Itu kalau di Indonesia kan apa itu judulnya, Romo? Patung para malaikat yang ya malaikat yang jadi itu kan patung yang diletakkan di lapangan di depan di lapangan Santo Petrus. Saya kebetulan ke sana kira-kira setahun yang lalu, Romo, dan menyaksikan patung itu. Jadi patung itu patung yang menggambarkan tentang para imigran, karena Paus sangat tersentuh oleh banyaknya imigran dari Timur Tengah terutama dan Afrika ya, karena peristiwa-peristiwa konflik di daerah itu, kemudian mereka menyeberang ke Eropa. Dan jadi ini pesan yang penting. Jadi Gereja Vatikan sangat menekankan pentingnya kita membantu orang-orang yang terdampar ya, di dalam, katanya konon patung itu diinspirasikan oleh satu ayat di dalam Alkitab, dalam Alkitab Ibrani itu ada satu ajaran yang mengatakan, ingatlah selalu untuk memberi tumpangan kepada orang-orang asing. Ini saya kira pesan yang universal ini ya. Kita harus membantu orang-orang yang tidak kita kenal. Kalau membantu orang yang kita kenal mudah, membantu orang-orang yang tidak kita kenal itu yang susah itu. Dan disitulah persis pentingnya agama memberikan dorongan moral untuk melakukan tindakan menolong orang-orang yang tidak kita kenal. Oke, kita nanti akan berbicara lebih dalam lagi terkait dengan para imigran yang juga menjadi pokok pemikiran dari Paus Fransiskus. Kita akan jeda dulu, Romo Bagus dan juga Mas Ulil. Dan saudara, ada sejumlah kepala negara yang sudah tiba di Basilika Santo Petrus untuk menghadiri misa requiem pemakaman dari Paus Fransiskus. Kurang lebih ada 164 kepala negara yang akan hadir di sana, dan sejumlah pengamanan juga sudah dipersiapkan untuk mengamankan jalannya pemakaman pada sore hari ini. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Terhubung dengan Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU, dan juga Romo Bagus Laksono, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Tadi sebelum jeda, Mas Ulil sempat berbicara soal kepedulian Paus Fransiskus soal imigran. Nah, berbicara soal imigran dan hal-hal baik yang dilakukan tuh harusnya tidak untuk orang yang dikenal saja, tapi juga orang yang tidak dikenal. Bagaimana menerjemahkan ini, terutama untuk umat Katolik, Romo Bagus? Ya, saya kira Paus Fransiskus sudah
melakukan program itu dengan luar biasa. Dalam arti tertentu itu bagian yang mungkin paling sukses di dalam masa pontifikat beliau. Dan ada gerakan yang kemudian lebih masif dan terstruktur di dalam gereja untuk melakukan semua itu ya di Roma dan sebagainya. Ada klinik ya, tadi Mas Ulil menyebut patung itu, patung imigran itu ya, angels unaware. Mereka itu angels, mereka itu malaikat, tetapi mungkin tidak sadar bahwa mereka malaikat karena mereka membawa rahmat gitu ya. Kalau kita menanggapi mereka, itu ada rahmat yang akan mentransform kita seperti kehadiran malaikat pada umumnya. Nah, kemudian ada klinik, kemudian ada shelter dan sebagainya. Dan Paus Fransiskus memang pernah mengadvokasi supaya negara-negara Eropa terbuka pada migran. Karena sekarang banyak negara Eropa itu sedang miopik gitu ya, sedang sempit dalam berpikir mengenai lian, mengenai para migran ini. Kemarin saya di Barcelona bertemu dengan sopir bis saja ya, itu berbicara mengenai ini Papa Francisco ini dan memuji dia karena terbuka pada migran gitu ya, karena kawasan Mediteran ini kawasan para migran itu menyeberang dari Afrika Utara, dari Timur Tengah ke sana. Dan kadang-kadang menjadi kuburan massal karena ada peristiwa-peristiwa tragis di laut itu. Dan bahkan sopir ini pun memuji gitu ya, bahwa sekarang ada tindakan yang lebih terstruktur dari Gereja Katolik untuk itu. Gereja Katolik punya Caritas Internasional yang dipimpin dulu oleh Kardinal Tagle yang menjadi salah satu kontender untuk jadi pengganti paus dari Asia katanya ya. Dia akan meneruskan itu konon gitu ya. Tetapi ini menjadi lebih terstruktur. Serikat Yesus punya Jesuit Refugee Service juga untuk menyambut atau menolong para migran itu. Tetapi saya kira di beberapa tempat justru ini dimensi kenabian dari Paus Fransiskus itu kepedulian terhadap lian, bahkan ketakutan terhadap lian itu naik gitu ya. Di mana-mana di banyak negara-negara maju yang merasa tergencet gitu ya. Maka ini saya kira menjadi amanat legacy dari Paus Fransiskus yang memang sudah sangat nyata, tetapi nanti harus semakin didukung lagi termasuk oleh struktur Gereja Katolik dalam hubungan dengan komunitas agama lain. Kalau Mas Ulil tadi menyebut dokumen Abu Dhabi dengan atau ya begitu ya. Saya kira iman di sana yang dibicarakan Paus Fransiskus dan tokoh Muslim besar Sunni ini adalah iman yang mengejawantah, yang mewujud pada respon terhadap krisis-krisis sosial, persoalan sosial termasuk migrasi. Nah, maka kalau bersatu, saya kira akan menjadi lebih kuat di dalam dunia yang dinamikanya sekarang kelihatannya banyak mengarah pada perpecahan dan sikap-sikap yang takut akan lian atau takut akan perbedaan, takut pada migrasi. Oke, kalau tadi kita melihat bahwa memang harus husnuzon gitu ya kepada orang-orang yang akan hadir ke kita, bagaimana para imigran ini juga harus diperhatikan gitu. Kalau Mas Ulil gimana Mas Ulil? Kan di Indonesia juga ada beberapa imigran yang masuk. Bagaimana membuat orang-orang Indonesia secara keseluruhan itu husnuzon, bukannya suuzon ke para imigran-imigran ini supaya mereka juga punya kesempatan yang sama menjadi manusia seutuhnya? Saya suka Mbak Bella menggunakan istilah husnuzon. Husnuzon ya. Susah soalnya Mas Ulil husnuzon ke orang yang mau datang ke tempat kita, sedangkan kita juga kondisinya lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Betul, persis ya. Jadi menurut saya legacy Sri Paus yang paling susah untuk salah satunya ya untuk diteruskan saat ini adalah itu sikap positif kepada orang-orang asing ini, kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Karena terutama di Eropa sekarang ini kita menyaksikan bangkitnya konservatisme dan politik kanan. Bangkitnya kecemasan kepada orang-orang yang hadir ke rumah kita karena mereka tidak kita kenal, orang-orang imigran. Sekarang kita menyaksikan kemarahan. Ya, semacam betul-betul kemarahan sekarang ini, kemarahan kepada imigran di Amerika di bawah Presiden Trump. Di Eropa beberapa partai kanan naik daun, di Jerman bahkan mendapatkan suara yang cukup signifikan dalam pemilu terakhir. Kemudian di Italia sendiri sekarang juga problem politik kanan ini juga muncul di bawah Perdana Menterinya yang sekarang. Jadi menurut saya warisan Sri Paus yang paling susah dipertahankan sekarang ini adalah
sikap positif kepada orang-orang asing yang tidak kita kenal. Tapi saya kira di sini tantangannya, jika Gereja Katolik dan pengganti Sri Paus bisa meneruskan ajaran dan keteladanan Paus Fransiskus dalam bidang ini, dalam isu orang-orang asing ini, saya kira Gereja Katolik akan menjadi baik. Memang kita menantikan ya. penerus dari Paus Fransiskus yang juga bisa meneruskan legasi-legasi yang sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus. Terima kasih Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU, dan juga Romo Bagus Laksono, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini, supaya nanti kita akan melihat langsung seperti apa pemakaman dari Paus Fransiskus. Terima kasih. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda tentunya dengan rangkaian acara dari pemakaman Paus Fransiskus nanti pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 10 waktu Vatikan. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.